Sikap arogan dan tidak mampu meredam emosi kerap memicu terjadinya kekerasan di antara pengendara. Selain menimbulkan luka dan kerugian materi, tindak kekerasan juga jadi berujung pidana. Arogansi antar sesama pengguna jalan kerap kali terjadi dan berujung penganiayaan. Seperti di Jakarta Utara, kala seorang pria nekat memukuli sopir truk saat keduanya melintas di kawasan Sunter. Bahkan sang pengendara juga memecahkan kaca depan truk dan membuat korban terluka di bagian kepala dan tangan. Kasihan sopir kontainernya, lagu banget Pemicunya karena pelaku marah tak terima diberi peringatan klakson saat berhenti mendadak di depan truk. Pria bernama Omega yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini sudah ditahan polisi. Dari tangannya disita sejumlah barang bukti, mulai besi hingga pistol airgun ilegal yang sempat dipakai tersangka untuk menakut-nakuti korban. Sudah berapa lama kejadian di sini? Satu tahun Lebih. Beli online berapa? 3 juta sampai 3,5 juta. Atas perbuatannya ia dijerat pasal berlapis berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana penganiayaan dan perusakan hingga pemalsuan surat kendaraan. Sementara itu, aksi main hakim sendiri di jalanan juga sempat terjadi di Cilincing. Sejumlah pengendara motor pengantar jenazah menyerang truk trailer dan memukuli sopir karena dianggap menghambat laju rombongan mereka yang hendak ke TPU Malaka. Polisi yang mendapati laporan ini sudah memburu sejumlah orang yang dicurigai. Sementara di Sleman, Yogyakarta, 2 pemuda ini dibekuk polisi karena membunuh seorang warga Klaten. Pemicunya karena keduanya tidak terima diteriaki korban saat mereka nyaris kecelakaan di Simpang 4 Banjarharjo, Bimo Martani. Bukannya menyelesaikan insiden dengan kepala dingin, seorang tersangka justru menusuk perut korban dengan pisau hingga korban pun tewas seketika. Pelaku ingin melukai korban, merasa emosi karena diteriaki pada saat mau memotong jalan tadi. Kemudian modusnya yaitu pelaku menusukkan pisau belati atau sangkur mengenai bagian korban. Tak dipungkiri, besarnya ego dan stres pengendara kerap menjadi pemicu konflik saat berada di jalan raya. Untuk menghindari insiden yang fatal, diperlukan kesadaran untuk menerapkan prinsip keselamatan bersama saat berkendara. Jika kalau seperti itu, kalau ingat sadar seperti itu, jangan sampai kalap. Ya kita kalau dalam agama, ya kita berhenti, stop, bersadar dengan seperti itu. Tapi kalau tidak sadar, memang susah mengendalikan. Karena tensi ini semakin naik dan itulah terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Tapi bagaimana dia mengendalikan diri di jalan, bagaimana saling menghormati satu dengan yang lain. Persoalannya adalah tabiat mereka. Satu hal yang juga harus diingat, jalan raya adalah milik bersama. Sadar dan patuhi selalu aturan hukum berlalu lintas, lalu utamakanlah rasa saling menghargai dan melindungi keselamatan antar manusia. Tim Liputan melaporkan.